Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Paulus Rogan di channel Ruang Sepak Bola. Kali ini kita akan membahas seputar asosiasi kepelatihan dan juga asosiasi pemain. Kembali desakan mundur ditujukan kepada coach Persib Bandung Robert Rene Alberts setelah kembali mengalami kekalahan dengan Borneo FC 4-1. Juga timbul permasalahan dengan pelatih yang lain di PSIS Semarang dan di Arema FC Malang yang memang tidak begitu menggebu-gebu bila dibandingkan dengan coach dari Persib Bandung ini. Seperti diketahui, sejak bergulirnya kompetisi Liga, terutama Liga 1 Indonesia, para pelatih maupun pemain boleh dikatakan kompetisi Liga 1 ini adalah kompetisi klub profesional, di mana baik pelatih maupun pemain itu dikontrak dengan perjanjian. Biasanya kontrak dalam satu musim. Nah, dalam hal ini pelatih dan pemain sejak adanya kompetisi Liga membentuk wadah. Kalau di kepelatihan ada asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia, atau disingkat APSSI, yang saat ini diketuai oleh Yeyen Tumena. Yeyen Tumena ini juga berlisensi Pro AFC. Jadi memang yang diakui kepelatihannya oleh Asian Football Confederation. Dari pelatih A-Pro, Indonesia saat ini mempunyai 21 orang
di mana yang dapat kepercayaan dari klub di Liga 1 yang berjumlah 18 itu ada 5: Widodo C. Putro Bayangkara, Jajang Nurjaman Persikabo, Haji Santoso Persebaya, Setio Murdianto PSS Sleman, dan Neil Maisar di Dewa United. Sisanya mayoritas adalah klub yang mempercayai coach dari luar, seperti dari Brasil, ya, dari Portugal, dari Jerman, dari Serbia, Argentina, Chili. Nah, kalaupun mereka ini tentu saja ada perjanjian kontrak yang memang dalam hal ini diketahui dan disetujui oleh PSSI, federasi, yang dalam hal ini PT Liga Indonesia Bersatu secara administrasi dalam hal ini yang membolehkan bisa tidaknya seorang coach asing untuk melatih di Indonesia, termasuk lisensi dari pelatih Bali United Stefano Tejo Sugura yang kemarin juga menyelesaikan lisensinya di Brasil. Karena kalau tidak, dia tidak boleh sebagai pelatih, mungkin ditunjuk sebagai bisa direktur teknik atau manajer, walaupun fungsinya adalah di pelatih. Asosiasi ini yang diketuai Yayan Tumina itu berdiri sejak tahun 2019. Dalam hal ini misi dan visinya adalah mendukung agar pelatih Indonesia dapat berkarir, ya, dan memenuhi lisensi yang ditentukan baik oleh PSSI maupun dari Asian Football Confederation. Saat ini ada hampir 758 personil yang memang dalam hal ini pelatih ini berada di Liga 1, Liga 2, Liga 3, bahkan di school akademi sepak bola maupun di sekolah-sekolah sepak bola, dan juga misalnya guru di sekolah diharapkan juga mempunyai lisensi kepelatihan, karena dari grade itu, ya, itu dari D nasional, ya, C nasional, B nasional, A nasional, dan yang paling top
APRO AFC. Nah, mereka tersebar, khususnya pelatih-pelatih yang memang bekas, ada mantan pemain bola, ya, mantan pemain nasional, maupun mereka yang memang berkecimpung dan minat menjalani profesi pelatih. Diharapkan pelatih ini akan menjadi lebih baik, karena pelatih adalah menentukan kualitas pemain ke depannya. Pelatih yang baik tentu pemainnya pun baik secara teknik, fisik, ya, dan mental. Diharapkan asosiasi kepelatihan ini dapat bekerja sama dengan para mitra, khususnya dengan Federasi PSSI, ya, dengan yang lain-lainnya. Nah, cuman masalahnya banyak yang minat menjadi pelatih, tapi mereka kesulitan dengan biaya, karena menjadi pelatih itu ada biaya yang tidak sedikit, ya. Kalau menempuh di nasional, ya, D itu sekitar 5 juta, ya, untuk C 10 juta, ya, untuk B 25 juta, untuk A 35 juta, dan untuk yang top AFC APRO itu sekitar hampir 180 juta. Ketua Asosiasi Pelatih Yayan Tumena mengharapkan khususnya PSSI dan khususnya Kemenpora dapat membantu untuk pelatih-pelatih di bekas mantan pemain dan mereka yang memang dananya terbatas bisa mendapatkannya itu secara gratis, sehingga mereka yang berada kepelatihan di seluruh Indonesia dapat melatih, menjadikan atau melahirkan pemain-pemain yang berkualitas. Kita harapkan, ya, semua ini sesuai dengan implementasi, ya, dari Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola di Indonesia. Terus ini langsung dari Presiden Joko Widodo, ya. Dan wadah kepelatihan ini bisa menjadi komunikasi dan informasi dan sebagai bridging jembatan untuk para stakeholder di Indonesia, untuk pelatih asing khususnya, dan mereka sudah tahu kalaupun seperti Roberto ini Albert, kalaupun memang dengan prestasi Persib saat ini dia siap mundur, dan begitu gentlemannya kepelatihan profesional, dan memang boleh dikatakan ini bola panas untuk pelatih yang memang tekanannya begitu besar di kompetisi liga, terutama dari supporter pendukung yang seolah-olah bisa menentukan ini pemain baik
ini pemain tidak baik, ini berkualitas, dan ini tidak berkualitas. Tapi inilah suatu iklim persepak bolaan, khususnya di dalam situasi kompetisi yang memang kompetitif dan saling mendapat tekanan, pressure, baik dari klub maupun dari para pendukung. Sisi lain, kita pun juga mempunyai wadah, yaitu wadah dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional ya Indonesia, disingkat APPI, yang saat ini diketuai oleh Andritani, ya, kiper dari Persija, Andritani Adiasa, yang kalaupun ada permasalahan tentang pemain yang saat ini di Liga 1, baik pemain Indonesia maupun asing, wadahnya bisa ke asosiasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan, seperti contohnya pada waktu vakum kemarin atau COVID, gaji pemain yang belum dibayarkan, ataupun ada permasalahan-permasalahan tentang kontrak dari agent, dari federasi dan stakeholder lainnya. Wadah ini, asosiasi ini dapat menyelesaikan secara baik-baik jalan keluarnya, dan ini sungguh kondusif sehingga permasalahan-permasalahan khususnya di Liga 1 dapat dicarikan jalan keluar, seperti komplain dari klub yang main terlalu malam, seperti Persebaya, akhirnya tidak ada penonton, dan kalau tidak ada penonton, income mereka pasti berkurang. Dan karena jauh malam hari pertandingan, penonton lebih baik nonton di rumah. Nah, inilah satu-satu kendala. Tetapi sisi lain dari siaran broadcast, mereka melihat kalau malam hari sponsor dari iklan itu akan ada, dan inilah polemik yang memang harus diselesaikan, khususnya oleh PT Liga Indonesia Baru dengan para klub, agar semuanya berjalan kondusif. Akhirnya mari kita dukung khususnya persepak bolaan Indonesia, karena dari hasil kompetisi ini prestasi akan meningkat dan kita akan mendapat timnas yang lebih berkualitas. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua.